Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya sangat bersyukur sekali kita bisa kembali bersama-sama beribadah di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, silakan saudara membuka terlebih dahulu di dalam kitab Aleph Melehim atau kitab 1 Raja-Raja pasal ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Yang duduk di depan silakan masuk, karena di dalam masih ada satu bangku. Jangan di depan, silakan masuk. Saudara sudah membuka semua? Saya 1 Raja-Raja pasal ketiga, ayat yang kelima sampai dengan yang ke-14. Saudara persiapkan terlebih dahulu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara melihat di depan itu ada sosok yang bernama Shelomo. Saudara, setelah kematian Daud Raja Israel, seperti kita ketahui tongkat kepemimpinan kerajaan itu jatuh ke tangan Shelomo anaknya. Waktu itu Daud mati dalam usia sekitar 70 tahun. Dan ketika Daud dipanggil Tuhan, waktu itu Shelomo masih sangat muda. Maka ketika Shelomo pada waktu itu menggantikan tahta ayahnya, Shelomo sempat mengalami krisis percaya diri. Karena dia merasa masih sangat muda, dia merasa belum berpengalaman, tetapi dia harus bertanggung jawab penuh terhadap satu bangsa yang besar. Yang dikatakan di dalam kitab suci, satu bangsa yang besar ini sampai tidak terhitung jumlahnya. Maka sempat pada waktu itu Shelomo mengalami krisis percaya diri. Dia merasa masih sangat muda, dia merasa belum berpengalaman, tetapi dia harus bertanggung jawab penuh terhadap satu bangsa yang besar. Maka ketika Shelomo dijumpai oleh Bapa Yahweh, waktu itu Shelomo manfaatkan waktu perjumpaan dengan Tuhan sekalipun lewat mimpi itu dengan baik-baik, saudara. Waktu Shelomo dijumpai oleh Bapa Yahweh, waktu itu Shelomo meminta sesuatu kepada Tuhan sebagai bekal untuk dia memimpin kerajaan Israel. Nah, kira-kira yang diminta Shelomo waktu itu apa, saudara? Ketika Bapa Yahweh menjumpai dirinya melalui mimpi, Bapa Yahweh menawarkan, apa yang harus aku berikan kepadamu? Waktu itu Shelomo ketika ditawari penawaran seperti ini, Shelomo minta apa? Minta apa? Hikmat. Apakah benar hikmat? Coba kita baca bersama-sama. Ya, saudara simak ayat-ayat yang saudara sudah buka tadi. Saya akan bacakan untuk saudara. Aleph Melehim atau 1 Raja-Raja 3, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Di situ dikatakan Yahweh menampakkan diri kepada Shelomo di Gibeon dalam mimpi pada waktu malam. Dan berfirmanlah Elohim, mintalah apa yang harus aku berikan kepadamu. Lalu Shelomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Karena ia hidup di hadapanmu dalam kesetiaan dan kebenaran serta kejujuran jantung hati bersamamu. Dan engkau telah memeliharanya dengan kasih setia yang besar, dan telah memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di atas tatanya seperti hari ini. Maka sekarang ya Yahweh Elohimku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku sangat muda dan aku belum berpengalaman. Dan hambamu berada di tengah-tengah umatmu yang telah engkau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini jantung hati yang berpengertian untuk mengadili umatmu dan dapat membedakan antara baik dan yang jahat,
Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Dan perkataan itu baik di mata Tuhan bahwa Shlomo telah meminta hal ini. Lalu Elohim berfirman kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal ini dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan bagi dirimu, atau meminta nyawa musuhmu dan telah meminta kearifan bagimu untuk dapat mengerti hukum, lihatlah, aku telah melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu jantung hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak ada seorang pun akan bangkit seperti engkau. Dan aku juga memberikan kepadamu apa yang tidak engkau minta, baik kekayaan maupun kehormatan, sehingga tidak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja sepanjang umurmu. Dan jika engkau hidup menurut jalanku, dengan memegang ketetapanku dan perintahku, sama seperti hidup Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Nah, sampai di sini saudara kita membaca. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat ke-9, kita akan tahu bahwa waktu itu Shlomo belum atau bukan meminta hikmat. Sekalipun kata hati yang berpengertian seringkali banyak diartikan sebagai hikmat. Tetapi kalau kita membaca kitab suci berbahasa Ibrani, kita akan tahu bahwa yang diminta Shlomo pada waktu itu belum hikmat atau bukan hikmat. Tapi yang diminta Shlomo waktu itu adalah lev shomea. Jadi inilah yang diminta Shlomo, saudara. Baru setelah Bapa Yahweh memandang baik apa yang diminta oleh Shlomo, baru saat itu Bapa Yahweh memberikan jantung hati yang penuh dengan hikmat kepada Shlomo. Jadi awalnya Shlomo itu tidak pernah atau belum meminta hikmat, tapi yang dia minta dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata lev shomea. Lev shomea, kalau kita membaca dalam bahasa Indonesianya di ayat ke-9, itu diartikan sebagai jantung hati yang berpengertian. Belum, Shlomo pada waktu itu dia belum meminta hikmat kepada Bapa Yahweh. Baru setelah apa yang Shlomo itu minta dipandang baik oleh Tuhan, maka saat itu Bapa Yahweh memberikan jantung hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Coba kita baca lagi ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Begitu Bapa Yahweh memandang baik apa yang diminta Shlomo, di ayat 10 dikatakan, dan perkataan itu baik di mata Tuhan, bahwa Shlomo telah meminta hal ini. Lalu Elohim berfirman kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal ini, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan bagi dirimu, atau meminta nyawa musuhmu, dan telah meminta kearifan bagimu untuk dapat mengerti hukum. Lihatlah, aku telah melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu jantung yang penuh dengan hikmat dan pengertian, dan seterusnya. Jadi saudara, setelah permintaan Shlomo itu dipandang baik oleh Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh itu baru memberikan jantung hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Jadi awalnya seringkali ketika orang ditanya, waktu Shlomo mau memulai menjadi seorang raja, apa yang diminta oleh Shlomo? Seringkali orang mengatakan Shlomo minta hikmat, padahal pada waktu itu Shlomo belum minta hikmat, saudara. Tapi dia minta kepada Tuhan lev shomea, jantung yang berpengertian. Sekalipun saya katakan seringkali banyak orang mengatakan hati yang berpengertian itu diartikan dengan hikmat. Tetapi nanti kita akan tahu lebih dalam lev shomea itu sebetulnya apa, saudara?
Nah, setelah apa yang diminta Salomo itu dipandang baik oleh Tuhan, baru saat itu Bapa Yahweh memberikan hikmat kepada Salomo. Dan ini dibuktikan dengan kitab suci berbahasa Ibrani dengan kata lev hakam wenafon. Kata hakam di situ, nih ya, hakam. Kata hakam di situ artinya sama dengan hakmah. Kalau hakmah itu artinya hikmat. Tapi kalau hakam itu berhikmat artinya. Jadi seperti kata benda dan kata sifat. Apa yang saudara lihat di depan ini adalah screenshot dari ayat 9. Ini ayat 9. Betul ya, ini ayat 9 dan ini ayat 12. Di sini saudara, kita akan tahu bahwa yang diminta Salomo waktu itu bukan hikmat. Kalau Salomo minta hikmat, maka di ayat 9 itu akan tertulis kata hakmah. Atau misalkan Salomo minta jantung hati yang berhikmat, di situ akan ditulis lev hakam. Tetapi kenyataannya di sini yang ditulis bukan lev hakam, atau di sini juga tidak ditulis hakmah atau hikmat, tetapi di sini tulisnya apa ini? Lev shomea. Ya. Jadi pada mulanya yang diminta oleh Salomo itu shomea, bukan atau belum hikmat, saudara-saudara sekalian. Jadi ini saya tunjukkan kepada saudara buktinya bahwa yang diminta Salomo waktu itu adalah lev shomea. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang saudara, apa itu lev shomea yang diminta oleh Salomo? Lev shomea adalah jantung yang mendengar. Kata shomea memiliki arti heard atau mendengar. Kata shomea itu juga diterjemahkan dengan kata understanding yang artinya paham atau mengerti. Kalau saudara lihat di sini tadi, di screenshot ini, kata shomea yang berwarna biru ini juga diterjemahkan dengan understanding yang artinya paham atau mengerti atau berpengertian. Tetapi secara letterlek, shomea itu artinya heard atau mendengarkan. Sekalipun kalau kita hubung-hubungkan antara mendengar dan berpengertian, kalau dihubungkan bisa saja saudara. Artinya orang akan memiliki pengertian ketika dia mau mendengar. Atau kalau orang ingin mengerti banyak hal, maka dia harus mau banyak apa? Mendengar. Ya, jadi kalau mau dihubung-hubungkan memang bisa. Tetapi secara letterlek, shomea itu artinya heard atau mendengar. Kata shomea dan kata shema itu huruf Ibrani-nya sama. Kalau saudara melihat setiap kali kita mau mulai ibadah di sini ada Shema Yisrael. Kata shema dan kata shomea itu ditulis dengan huruf Ibrani yang sama, yaitu huruf sin, mem, dan ayin, shema. Ya, shomea juga begitu saudara. Shomea dan shema itu artinya mirip, hampir sama. Kalau shema artinya dengarlah, tapi kalau shomea artinya mendengar. Tapi baik arti dari kata shomea ataupun arti dari kata shema itu sama-sama dari satu kata dasar yang sama, yaitu kata dengar. Shomea artinya mendengar, shema artinya dengarlah. Nah, baik shomea atau shema, mendengar atau dengarlah, itu sama-sama dari satu kata dasar yang sama. Apa saudara? Dengar. Nah, di sini saudara, yang diminta oleh Salomo adalah jantung yang dengar-dengaran suara Tuhan, atau jantung yang dipimpin oleh Bapa Yahweh. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa
Shelomo meminta kepada Bapa Yahweh supaya dia dibuat memiliki jantung hati yang dengar-dengaran suara Bapa Yahweh. Atau dengan kata lain, jantung yang dipimpin oleh Bapa Yahweh sendiri. Ini tidak lain karena Shelomo tahu dari lev atau dari jantung inilah keluar dorongan-dorongan keinginan daging dan kehendak pribadi. Kalau dikatakan dari lev atau dari jantung itu keluar dorongan-dorongan keinginan daging dan keluar kehendak-kehendak pribadi, maka di situ pasti juga ada yang namanya free will. Free will itu artinya kehendak bebas. Di dalam jantung tersebut, yang dimaksud dari jantung akan keluar dorongan-dorongan keinginan daging dan kehendak pribadi itu begini saudara. Seperti kita ketahui, jantung itu adalah organ tubuh kita yang berfungsi sebagai pompa darah. Tujuannya apa? Supaya darah itu bisa didistribusikan ke seluruh organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, darah yang dipompa ke seluruh tubuh inilah oleh Midrash Yehudi kita diberitahu bahwa darah yang dipompa ke seluruh tubuh ini adalah analogi dari keinginan daging. Dan dari dalam jantung itu juga muncul yang namanya kehendak-kehendak. Yang di dalamnya juga ada yang namanya free will atau kehendak bebas. Maka di sini saudara, Shelomo minta supaya jantungnya itu dibuat Bapa Yahweh dengar-dengaran suara Tuhan. Dengan maksud apa? Dengan satu maksud supaya ketika dia bertindak, dia tidak bertindak atas kehendaknya sendiri atau atas free will-nya atau atas kehendak bebasnya. Karena secara dia seorang raja saudara. Dia bebas, raja itu mau melakukan apa saja, mau ambil keputusan apa saja itu bebas. Itu haknya raja saudara. Maka di sini karena Shelomo itu ngerti, dia minta lev shomea, jantung yang berpengertian, karena dia ngerti jantung dari jantung itu keluar dorongan-dorongan keinginan daging. Tapi dari jantung yang sama itu juga bisa keluar kehendak-kehendak. Dan di dalam kehendak itu ada kehendak yang bisa diatur, tapi juga ada kehendak yang bebas yang disebut dengan free will. Maka Shelomo ngerti, kalau aku tidak minta lev shomea, jantung yang berpengertian kepada Yahweh, aku bisa saja ketika memimpin kerajaan ini, aku bisa saja memimpin semau-mauku sesuai kehendak pribadiku. Maka Shelomo itu dia dengan maksud meminta kepada Tuhan supaya ketika dia bertindak, dia tidak bertindak atas kehendaknya sendiri, tapi bertindak atas maunya Bapa Yahweh. Dengan kata lain, Shelomo itu sedang minta supaya hidupnya dipimpin oleh Bapa Yahweh. Karena Shelomo menyadari saudara, memimpin satu bangsa yang besar itu bukan perkara yang mudah. Bahkan dikatakan bangsa yang dia pimpin itu bangsa yang tidak terhitung jumlahnya saking besarnya. Dia berpikir memimpin satu bangsa yang besar itu bukan perkara yang mudah. Salah mengambil keputusan sedikit saja, dampaknya sangat besar. Dan dampaknya itu tidak hanya kepada bangsa Israel, tapi juga akan berdampak kepada dirinya Shelomo sendiri. Nah di sini saudara, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil bersama-sama. Berapa banyak di antara kita yang seringkali ketika kita mau bertindak, kita mau mengambil satu keputusan, kita jarang, bahkan mungkin kita tidak pernah melibatkan Roh Kudus. Kita tidak pernah minta Roh Kudus itu berbicara. Roh Kudus, aku harus bagaimana? Aku harus berbuat apa? Aku harus mengambil keputusan seperti apa? Tapi seringkali saudara, kita itu bertindak sendiri mengambil keputusan. Sehingga tidak jarang juga apa yang kita lakukan tidak berhasil.
Atau kalaupun berhasil, hasilnya itu tidak bagus. Di sini bersama-sama kita pernah belajar dari Saul. Ketika Saul itu tidak dengar-dengaran suara Tuhan, Saul bermasalah dengan Bapa Yahweh. Padahal waktu itu melalui Samuel, Bapak Yahweh itu sudah banyak berbicara kepada Saul. Apa yang harus kamu lakukan ini. Jangan pernah kamu langgar. Tapi saudara tahu, ternyata apa yang dikatakan Bapak Yahweh kepada Saul melalui Samuel itu diterjang semua. Ya. Disuruh membantai habis orang-orang Amalek, jangan ada yang tersisa. Baik itu orang Amaleknya ataupun ternak-ternaknya orang Amalek, jangan sampai ada yang tersisa. Saul malah ngapain saudara? Rajanya Agag digandeng, diseret, masih disisain. Bapak Yahweh ngomong jangan ada yang tersisa, tumpas habis. Terus masih apa? Samuel mendengar suara ternaknya orang Amalek. Ditanya, lalu waktu Samuel mendatangi Saul, Saul mengatakan, diberkatilah engkau Samuel. Lalu Saul juga mengatakan, aku sudah melakukan apa yang Yahweh perintahkan untuk aku lakukan. Samuel cuma tanya begini, lalu apa artinya suara ternak yang aku dengar ini? Saul jawab apa? Ternak itu ternak yang bagus-bagus. Itu disisakan untuk nantinya dipakai untuk korban persembahan bagi Yahweh. Saul berpikir Yahweh itu mau menerima korban persembahan dari ternaknya Amalek. Wong Bapak Yahweh sama Amalek, Amalek itu musuh bebuyutannya. Bapak Yahweh sangat benci dengan orang Amalek. Nah, tapi rupanya apa yang dikatakan Bapak Yahweh ini diterjang saudara sama Saul. Tidak digubris. Dan kita tahu ketika Saul itu tidak dengar-dengaran suara Tuhan, Saul bermasalah dengan Tuhan. Nah mungkin saudara, kita juga berpikir, kemarin ketika aku melakukan ini, ketika aku melakukan itu, aku juga melakukannya nggak pakai doa dulu itu. Ya nggak apa-apa, itu nggak ada apa-apa. Bahkan dulu ketika aku mengambil satu keputusan yang terbesar dan terpenting di dalam hidupku, di mana keputusan itu nantinya akan menentukan hidupku di waktu yang akan datang itu seperti apa. Waktu itu aku juga tidak minta konfirmasi dari Roh Kudus. Tapi nyatanya nggak ada apa-apa tuh. Nyatanya baik-baik saja. Saudara, seringkali mungkin kita berpikir seperti ini. Tetapi pada pagi hari ini saudara, saya harus memberitahu kepada saudara bahwa tidak meminta konfirmasi Roh Kudus ketika mengambil satu keputusan lalu tidak terjadi apa-apa, itu bukan berarti Bapak Yahweh ACC dengan keputusan yang kita ambil. Perhatikan ini baik-baik. Kita mungkin berpikir dulu pada waktu aku mengambil satu keputusan yang penting di dalam kehidupanku, dan itu adalah satu keputusan terbesar. Mungkin katakanlah keputusan untuk menikah dengan si A dan si B. Lalu pada saat itu kita tidak minta konfirmasi Roh Kudus. Roh Kudus apakah orang ini jodohku atau bukan. Tapi kita asal menikah begitu saja. Lalu kita berpikir nyatanya ya tidak ada apa-apa itu. Keluargaku sekarang juga baik-baik saja. Di sini perlu saya garis bawahi. Bahwa ketika kita tidak minta konfirmasi Roh Kudus, lalu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, itu bukan berarti Bapak Yahweh ACC. Ini seperti halnya saudara, dengan orang yang berbuat dosa terus-menerus, lalu tidak terjadi apa-apa. Pertanyaannya, apakah ini berarti Bapak Yahweh itu ACC dengan dosa yang dilakukan orang itu saudara? Tentu saja tidak. Ya. Seringkali kan kita berpikir seperti itu. Nyatanya kemarin pada waktu aku mengambil keputusan ini, melakukan itu, aku tidak berdoa dulu, aku tidak minta konfirmasi Roh Kudus dulu. Tetapi kenyataannya baik-baik saja. Tetapi sekali lagi, ketika kita tidak minta konfirmasi Roh Kudus untuk semua yang kita lakukan lalu tidak terjadi apa-apa, itu bukan berarti Bapak Yahweh ACC dengan apa yang kita lakukan. Belum tentu saudara. Ya.
Ini seperti halnya tadi. Orang yang berbuat dosa terus-menerus tapi tidak seolah-olah tidak ditegur Tuhan, dibiarkan Tuhan. Lantas apakah ini berarti Bapak Yahweh itu ACC dengan dosa yang dilakukan orang itu? Tentu saja tidak. Ya. Jadi tidak terjadi apa-apa ketika kita mengambil keputusan dan tidak minta konfirmasi Roh Kudus ketika mau bertindak. Itu bukan berarti Tuhan ACC dengan apa yang kita lakukan. Dan di sini saudara, ada yang perlu kita ketahui juga. Shelomo meminta lev shomea atau jantung yang mau mendengarkan Tuhan. Karena Shelomo tahu kalau dia tidak mendengarkan suara Yahweh, dia bisa saja bertindak semaunya sendiri. Dan Shelomo juga tahu bahwa di hadapan Yahweh, setiap orang yang bertindak semaunya sendiri atau menuruti keinginan atau kehendaknya sendiri, sebetulnya tanpa dia sadari, orang itu sedang berlaku seperti seekor binatang. Dan binatang yang dimaksud di sini adalah kelef atau anjing. Midrash Yehudi memberitahu kepada kita bahwa setiap orang yang bertindak semaunya sendiri, tidak pernah meminta konfirmasi Roh Kudus untuk setiap apa yang dia lakukan, sebetulnya tanpa dia sadari, orang itu sedang berlaku seperti seekor anjing, saudara. Mungkin kita berpikir, lah anjing kan bagus, anjing itu kan setia, berarti bagus. Memang saya katakan anjing itu setia kepada tuannya, dan anjing itu juga setia kepada orang yang pernah berbuat baik sama anjing itu. Coba saudara ketemu anjing, lalu saudara ambilkan batu, saudara lempar anjing itu. Suatu saat saudara ketemu dengan anjing itu lagi, dimanapun saudara ketemu dengan anjing itu, atau saudara ketemu anjing lain, bukan anjing yang sama di tempat lain, pasti anjing itu akan ngejar saudara. Ya. Tapi ngejarnya bukan karena seneng, ngejarnya karena dia marah. Karena apa? Anjing itu bisa niteni saudara. Ya. Saudara lempar dia, coba suatu hari saudara ketemu, mesti ketemu dia akan jegok lagi. Ya sekalipun anjing itu mau marah, mau seneng ya jegok. Kan kayak film India, mau sedih, mau seneng ngapain? Joget. Nah kalau anjing mau marah, mau seneng, dia ngapain? Yang jegok, yang bisa yang jegok. Nah kalau bisa ngomong, orangnya yang lari. Kan begitu. Nah jadi dia bisa niteni saudara. Tapi kalau saudara baik-baiki anjing itu, saudara datangi, sekalipun dia jegok-jegok, ya saudara kasih makan, saudara lus-lus, nanti dia juga niteni. Kalau saudara baik sama dia, nanti saudara ketemu dengan anjing lain, bukan anjing yang ini, saudara ketemu anjing lain. Maka anjing lain itu seperti mungkin ini yang disebut dengan insting. Dia bisa niteni, tahu ini orang yang sayang sama anjing. Saya dulu pada waktu diajak pelayanan Pak Yakub ke Jakarta, waktu itu kami harus berangkat pelayanan pagi-pagi. Jam 2:30 kami sudah bangun, saya mandi duluan, saya selesai mandi, gantian Pak Yakub. Karena kamar mandinya gantian. Nah pada waktu Pak Yakub mandi, saya jalan-jalan di komplek perumahan saudara. Nah pada waktu saya jalan-jalan ternyata saya dikejar anjing dari belakang. Nah yang punya itu teriak-teriak, weh. Tapi begitu anjing itu dekat saya saudara, dia nggak ngapa-ngapain saya, dia dekat buntutnya kopat-kapit, ya pik begitu, sambil menunjukkan ekspresi seneng. Lalu saya pegang anjing itu, tak lus-lus kepalanya. Nah yang punya datang, Pak, mohon maaf sekali, mohon maaf ya Pak ya. Oh enggak apa-apa, anjingnya enggak apa-apa kok. Nah anjing ini ngerti, karena saya suka sama anjing. Ya, saya sayang sama anjing kalau punya anjing. Saya ingat dulu saudara pada waktu saya masih SD. Saya punya anjing itu pinter. Kalau saya mau sekolah, pokok setiap jam 5:30 pagi, ibu saya sudah ada di dapur masak
Anjing itu mesti naik ke kasur saya, dia tidur di sebelah saya. Mesti dusel-dusel. Nah, tujuannya apa? Supaya saya bangun, sekolah gitu loh, dikongkon sekolah. Nah, nanti kalau saya tidak bangun-bangun, saya dimbus-bus. Ya, diciumin, didilatin, saudara. Nah, nanti kalau sudah dimbus-bus gitu, tak rangkul sekalian, ya turu bareng gini sih. Ya, isu. Jadi anjing itu memang punya sifat yang setia kepada tuannya, tetapi dia juga bisa setia kepada orang yang pernah berbuat baik kepada anjing itu. Tetapi pertanyaannya begini, saudara. Kenapa di dalam caption ini anjing ini dibawa-bawa? Di sini dikatakan Salomo tahu di hadapan Bapa Yahweh setiap orang yang bertindak semuanya sendiri atau menuruti kehendaknya sendiri, sebetulnya orang itu sedang berlaku seperti seekor binatang. Dan binatang yang dimaksud di sini adalah kelef atau anjing. Pertanyaannya, kenapa anjing dibawa-bawa di sini? Dalam bahasa Ibrani, kata anjing ditulis dengan kata kelef. Kelef berasal dari dua kata, yaitu kulo dan lev. Yang kemudian kulo dan lev itu dibaca kulolev. Kulo dari kata kol yang artinya all atau semua. Dan lev artinya heart atau jantung. Secara letterless, kelef atau kulolev artinya all heart atau jantung semua. Kalau saya katakan jantung semua itu bukan berarti anjing organ tubuhnya isinya jantung tok, tidak ada paru-paru, bukan begitu saudara ya. Tapi ini kiasan. Secara letterless, kelef atau kulolev artinya all heart atau jantung semua. Nah, ini menunjuk kepada karakter seekor anjing atau kelef yang bertindak semata-mata karena keinginan jantungnya. Ya, inilah kenapa anjing itu dibawa-bawa di sini, saudara. Dan inilah kenapa dikatakan orang yang bertindak semau-maunya sendiri ketika dia mau melakukan sesuatu, ketika dia mau mengambil satu keputusan, dia tidak pernah meminta konfirmasi Roh Kudus untuk setiap yang dia lakukan. Sebetulnya tanpa dia sadari, orang itu sedang berlaku seperti seekor anjing. Sekalipun saya katakan tadi anjing itu punya sifat yang setia, tapi saya yakin ada di sini yang mau dikatain seperti anjing, saudara. Pasti tidak mau, saudara. Ya, maka kalau tidak mau, milikilah lev shomea seperti Saul. Seperti siapa? Salomo, yaitu jantung yang dengar-dengaran suara Roh Kudus. Saya percaya saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, sebelum kita lakukan, kita mintakan konfirmasi Roh Kudus dulu. Hasilnya pasti bagus dan diberkati Bapa Yahweh. Amin. Biasakan itu saudara. Saudara mau ngapain saja, termasuk saudara mau bepergian, minta konfirmasi Roh Kudus dengan berdoa. Jangan begitu mau bepergian naik motor geblas, jerandal. Jangan seperti itu. Biasakan kasih waktu 1-2 menit di atas motor, berdoalah. Roh Kudus, saya mau bepergian. Roh Kudus, Tuhan tolong saya, sertai saya. Apalagi masa-masa seperti ini, masa pandemi seperti ini. Minta Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang sehat, dengan tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang sehat. Kalau tempat yang saya tuju atau orang yang akan saya temui di tempat yang saya tuju itu ada yang terpapar virus corona, sejak sekarang sebelum saya temui orang itu, Bapa Yahweh tahirkanlah orang itu dan tempat itu. Sehingga ketika saya berjumpa dan masuk ke tempat tujuan saya akan masuk ke tempat yang tahir dan berjumpa dengan orang-orang yang tahir dan orang-orang yang sehat. Amin. Itu yang seharusnya saudara lakukan. Kalau pergi jangan asal jerantal, saudara. Nyetater motor langsung bablas.
Ya, ingat kita tidak pernah tahu 1-2 menit di depan kita itu kita tidak pernah tahu. Yang pasti saudara, setan itu selalu berusaha memasang jebak perangkap untuk mengganggu perjalanan kita. Bisa kecelakaan, bisa macet, bisa ada orang-orang jahat tiba-tiba ganggu kita juga bisa. Maka itulah pentingnya ketika kita mau bepergian sekalipun, kita minta konfirmasi Roh Kudus dulu. Kita ngomong kepada Roh Kudus. Nanti biasanya saudara, ketika saudara sudah punya rencana, aku mau pergi ke tempat ini, nanti aku berencana lewat sini. Biasanya saudara, rencana saudara yang saudara rencanakan, Roh Kudus itu kan ngerti. Ya, ketika saudara masih ada di sini belum sampai tempat tujuan. Tapi saudara katakan tujuan saudara di mana dalam doa saudara. Roh Kudus itu kan roh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Betul saudara? Ketika saudara berdoa, Roh Kudus itu sebetulnya sudah mencari tahu dalam perjalanan yang direncanakan anakku ini lewat sini, ini kira-kira ada apa. Nanti kalau ada bahaya, Roh Kudus itu biasanya akan kasih alarm. Jantung itu rasanya tidak tenang. Tapi kok tidak tenang ya lewat sini ya. Nah nanti pada saat muncul perasaan yang tidak tenang, itu jangan sekali-kali saudara lawan. Ingat saya pernah memberitahu di tempat ini, jantung itu alarm dari Bapa Yahweh yang akan memberitahu kita tentang segala sesuatu. Kalau jantung saudara-saudara rasakan itu rasanya kok berat ya. Aku mau bepergian, mau lewat sini ya jangan saudara lewati. Kalau saudara terjang, saudara lawan suara Roh Kudus. Biasanya yang akan saudara temui sesuatu yang tidak baik. Ya, bisa kecelakaan, bisa diganggu orang, bisa saja saudara. Tapi coba saudara ikuti kata Roh Kudus. Ketika jantung hati itu rasanya berat, jangan dilawan. Ikuti, lewat jalan lain saudara. Nanti mesti hasilnya bagus. Ya, jadi saya percaya saudara, apapun yang kita lakukan, tapi sebelum kita lakukan, kita mintakan konfirmasi Roh Kudus dulu. Saya percaya hasilnya pasti bagus dan diberkati Bapa Yahweh. Amin. Kemudian yang kedua, apa itu Lev Shomea? Lev Shomea adalah jantung yang mengesankan. Kata Shomea juga memiliki arti sonority. Sonority itu artinya bunyi yang mengesankan. Nah rupanya saudara, tanpa Shlomo sadari apa yang dia minta kepada Tuhan, itu rupanya permintaannya itu membuat Bapak Yahweh berkesan. Ketika Bapak Yahweh menawarkan, mintalah apa yang harus aku berikan kepadamu. Waktu itu Shlomo tidak minta kekayaan. Dan dia ketika memimpin satu kerajaan, dia tahu yang tidak suka dengan orang-orang Israel itu banyak. Ketika Yahweh menawarkan, mintalah apa yang harus aku berikan kepadamu. Shlomo bisa saja minta, berikanlah nyawa-nyawa musuhku kepadaku. Tapi kitab suci mencatat, bahkan nyawa musuhmu pun tidak engkau minta. Bahkan juga saudara, Shlomo tidak minta umur panjang kepada Bapa Yahweh. Tapi Shlomo minta apa tadi? Lev Shomea, jantung yang berpengertian. Nah rupanya apa yang diminta oleh Shlomo ini membuat Bapa Yahweh berkesan. Dan Bapa Yahweh ganti balas juga dengan membuat Shlomo itu menjadi satu sosok pribadi, orang yang mengesankan. Di dalam kitab suci saudara, kita bisa melihat di dalam Aleph Melehim atau 1 Raja-Raja pasal ke-10, tidak usah saudara baca. Di sana kita bisa melihat bagaimana Bapa Yahweh itu membuat seorang Shlomo yang masih sangat muda menjadi orang yang sangat mengesankan. Di dalam pasal ke-10 kita bisa melihat
sosok Shelomo yang mengesankan ini sampai di telinganya seorang ratu yang bernama Ratu Sheba. Sampai-sampai Ratu Sheba itu menyempatkan diri jauh-jauh datang dari negerinya untuk menemui Shelomo hanya untuk mendengar apa? Perkataannya atau hikmatnya Shelomo secara langsung, saudara. Kalau kita membaca di pasal ke-10, itu Shelomo yang sudah menerima hikmat. Tapi kalau di pasal 3 yang tadi kita baca secara khusus ayat ke-9, itu Shelomo yang baru meminta lev shomea atau jantung yang berpengertian. Maka sampai-sampai saking mengesankannya Shelomo ini, hikmatnya Shelomo, seorang ratu itu sampai datang kepada orang kemarin sore atau kepada raja kemarin sore yang namanya Shelomo atau Salomo. Hanya untuk apa? Mendengarkan perkataannya Shelomo, saudara. Bahkan waktu itu dikatakan di dalam kitab suci, Ratu Sheba pada waktu dia mau datang kepada Shelomo, dia juga tidak hanya datang begitu, saudara. Tapi dia punya tujuan, aku mau ngetes Shelomo ini. Bisa tidak kira-kira dia jawab pertanyaanku? Maka sepanjang perjalanannya dari negerinya Ratu Sheba sampai ke tempat di mana kerajaan Shelomo, Ratu Sheba ini nyiapin banyak pertanyaan. Coba nanti aku mau tahu kira-kira Shelomo bisa tidak menjawab pertanyaanku. Dan ternyata, saudara, semua pertanyaan dari Ratu Sheba itu dijawab dengan baik oleh Shelomo. Begitu Ratu Sheba itu melihat pertanyaannya dijawab semua, dan itu memuaskan jantung hatinya Ratu Sheba jawabannya. Lalu di situ Ratu Sheba juga melihat hidangan tamu yang dihidangkan untuk Ratu Sheba ditata sedemikian rupa cantiknya dan bagusnya di atas meja jamuan. Lalu Ratu Sheba juga melihat cara duduk hamba-hambanya Shelomo, cara berdirinya hamba-hambanya Shelomo itu betul-betul rapi. Ratu Sheba lemes, saudara. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan seperti kehilangan semangat. Saya membahasakannya lemes. Kenapa? Ini orang kemarin sore, raja kemarin sore, kok bisa ngatur kerajaan sebagus ini ya? Ya. Karena apa, saudara? Shelomo tidak pernah minta apa-apa sama Tuhan. Dia tidak minta kekayaan. Secara waktu itu Tuhan langsung menawarkan, apa yang harus aku berikan kepadamu? Bisa tidak dia minta kekayaan? Sangat bisa. Ya. Bisa tidak dia minta nyawa musuh-musuhnya? Sangat bisa. Tapi dia tidak minta itu semua. Dia minta lev shomea, jantung yang berpengertian. Maka Tuhan membuat Shelomo ini menjadi satu pribadi yang mengesankan. Dia dikenal banyak orang, bahkan seorang ratu yang bernama Sheba datang menjumpai dirinya. Kalau kita renungkan yang namanya ratu, memang Shelomo seorang raja. Tetapi kan bisa saya sebut Shelomo raja kemarin sore, saudara. Bisa ya? Karena kitab suci memberitahu dia masih sangat muda, dia merasa belum berpengalaman. Tapi coba saudara renungkan, ratu yang lebih berpengalaman dari Shelomo, ratu yang lebih dulu memerintah sebelum Shelomo menggantikan tahta kerajaan Daud. Dia sudah memerintah dulu, tapi dia datang sama Shelomo, orang kemarin sore, saudara, raja kemarin sore yang baru diangkat jadi raja. Boleh orang mengatakan dia raja kemarin sore baru diangkat menjadi raja, baru diangkat, tapi yang jadi masalah yang angkat Shelomo siapa? Bapak Yahweh sendiri, ya. Dan Tuhan ketika mengangkat, dia tidak hanya sekedar mengangkat, tapi dia juga menyertai Shelomo dengan hikmat yang luar biasa. Dan ketika Bapak Yahweh mendengar apa yang diminta Shelomo, rupanya permintaan Shelomo itu membuat jantung hati Bapak Yahweh berkesan. Tuhan balas juga, saudara, dengan membuat Shelomo ini menjadi pribadi yang sangat berkesan.
Di sini saudara, kita bisa menarik satu pelajaran penting. Bahwa ketika kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, mintalah dengan permintaan yang mengesankan seperti Salomo. Permintaan yang mengesankan jantung hatinya Bapa Yahweh. Kalau kita perhatikan kisah ini, ada satu pertanyaan penting atau pelajaran penting bagi kita. Kalau kita mau minta sesuatu kepada Tuhan, coba mintalah. Ketika saudara minta, buatlah permintaan saudara itu dideteksi Tuhan sebagai satu permintaan yang mengesankan atau berkesan di jantung hatinya Bapa Yahweh. Minta berkat boleh? Boleh, saya katakan boleh. Tapi kalau Tuhan setiap kali saudara datang, saudara mintain berkat terus, kira-kira lama-lama bosan enggak saudara? Bosan. Setiap kali datang ke aku, enggak pernah ngasih tapi minta terus. Ya. Salomo permintaannya mengesankan di jantung hati Bapa Yahweh karena dia enggak minta kekayaan. Dia enggak minta berkat. Dia minta lev shomea, jantung yang berpengertian, saudara. Maka di sini kita bisa mengambil satu pelajaran ketika kita mau minta sesuatu kepada Tuhan. Dan itu pasti diberkati Bapa Yahweh. Coba tiru caranya Salomo minta. Dia minta sesuatu yang mengesankan di jantung hatinya Bapa Yahweh. Nah, kira-kira seperti apa saudara permintaan yang mengesankan itu? Kalau saya katakan permintaan mengesankan itu permintaan seperti permintaannya Salomo, berarti yang diminta itu bukan cuman berkat-berkat saja. Tapi mintalah kepada Bapa Yahweh roh kesetiaan untuk bisa setia mengiring Bapa Yahweh sampai kesudahannya. Dan mintalah Bapa Yahweh memagari kesetiaan yang engkau minta sampai akhir nafasmu. Dan tidak menukarkan Bapa Yahweh Adonai Yesua dengan siapapun dan dengan apapun saudara. Kita juga bisa belajar dari Salomo. Ketika dia minta lev shomea, tidak minta kekayaan, justru dikasih kekayaan enggak? Dikasih ya. Salomo tidak minta kekayaan, dia hanya minta lev shomea, jantung hati yang berpengertian. Tapi justru Bapa Yahweh katakan apa? Dan aku juga akan memberikan apa yang tidak engkau minta. Aku akan memberikan engkau kekayaan juga. Ya. Padahal Salomo minta saudara? Enggak. Di sini kita diberitahu permintaan yang mengesankan Tuhan. Satu di antaranya, mintalah kepada Bapa Yahweh itu satu roh kesetiaan. Jangan minta berkat-berkat terus. Mintalah roh kesetiaan kepada Bapa Yahweh sampai kesudahannya. Dan mintalah juga Bapa Yahweh memagari kesetiaan yang saudara minta. Itu supaya kesetiaanmu bisa tetap kekal sampai akhir nafas hidupmu. Dan jangan pernah menukarkan Bapa Yahweh, Tuhan Yesua dengan siapapun atau dengan apapun. Kalau saya katakan jangan pernah menukarkan Bapa Yahweh, Tuhan Yesua dengan siapapun dan dengan apapun. Di sini secara khusus, saudara-saudara yang masih masuk dalam usia remaja, yang mulai menjalin hubungan pacaran, usahakan pacarmu, pasanganmu itu satu roh. Usahakan satu roh, ya, di dalam Bapa Yahweh. Tapi kalau ternyata saudara sudah terlanjur menjalin hubungan dengan orang yang tidak satu roh, saudara katakan, wah sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur mencintai. Aku sudah tidak bisa hidup tanpa dia. Nah kalau sudah seperti itu, ya berarti saudara yang anak-anak Bapa Yahweh harus membawa pasanganmu yang bukan di dalam Bapa Yahweh. Saudara harus bawa kepada Bapa Yahweh.
Jangan sampai saudara justru yang ikut imannya pasanganmu di luar Bapa Yahweh. Kenapa saya katakan begini? Dengan tegas saya katakan di luar nama Yahweh, di luar nama Yesua tidak ada keselamatan. Amin. Ya, di luar nama Bapa Yahweh, di luar nama Yesua yang disembah tidak ada keselamatan. Tidak usah khawatir, tidak laku. Ya. Walah nanti kalau saya jadi perawan dan perjaka tua bagaimana Pak? Tidak mungkin anak Bapak Yahweh tidak laku. Ya, buktinya saya laku. Ya toh, mahal lagi lakunya. Ya, dulu dibeli berapa? Oh, saya laku mahal loh saudara. Ya, jadi tidak mungkin anak Bapak Yahweh itu tidak laku. Tidak usah takut tidak laku. Mesti anak Bapak Yahweh itu laku dan lakunya mahal. Amin. Ya. Percaya saudara. Jadi kalau saudara menjalin hubungan dengan orang yang di luar iman kita, yang saya maksud tidak satu roh dengan kita. Kalau masih memungkinkan untuk diganti pasangannya, gantilah cari yang satu roh. Tapi ketika saudara mungkin merasa aku sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur cinta, aku tidak bisa meninggalkan dia. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Ya sudah, berarti saudara yang harus membawa pasangan saudara yang belum mengenal Bapa Yahweh itu kepada Bapa Yahweh. Jangan sampai saudara justru yang ikut iman di luar Bapa Yahweh. Karena sekali lagi, di luar nama Yahweh, di luar nama Yesua, tidak ada keselamatan. Amin. Jangan pernah saudara khawatir tidak laku. Saudara pasti akan laku keras anak-anak Bapa Yahweh. Ya, pokok saudara yang sedang pacaran, mau cewek mau cowok, ingat baik-baik ini. Perhatikan ini baik-baik di depan. Yang perempuan, ya, jangan pernah tukarkan Bapa Yahweh. Jangan pernah tukarkan Tuhan Yesua dengan burung. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, yang laki-laki, yang cowok nih, jangan pernah tukarkan Bapa Yahweh dan Tuhan Yesua. Kalau yang perempuan dengan burung, berarti yang laki dengan apa? Sangkar burung. Ngerti maksudnya ya? Denny, do you understand? Oh. Kira-kira pasanganmu bagaimana, Denny? Wah, ya, jadi ingat ini baik-baik ya. Kamu laki-laki toh? Oh ya laki-laki benar ya. Kalau yang laki-laki apa ini? Jangan pernah tukarkan Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus dengan apa? Sangkar burung ya. Hati-hati saudara. Saya mengemas ini dalam konsep bercandaan. Tetapi sekali lagi saya tidak mau membangun iman saudara dalam bercandaan. Memang kita bercanda, tetapi sebetulnya kalau saudara renungkan, di sini ada satu pesan yang dalam. Berapa banyak orang itu menukarkan Tuhannya dengan burung dan juga menukarkan dengan sangkar burung. Ya, di sini ada satu pesan penting, kita yang perempuan jangan sekali-kali tukarkan Bapa Yahweh dan Tuhan Yesua itu dengan burung. Yang laki-laki jangan ditukar sama sangkar burung. Karena apa? Di luar nama Yahweh dan nama Yesua tidak pernah ada yang namanya keselamatan. Di kolong langit ini, kalau saudara mau selamat, terimalah Bapa Yahweh dan Tuhan Yesua sebagai juru selamatmu. Amin. Ya. Tapi nanti doanya enggak usah bawa burung sama sangkar burung, saudara. Ya. Bapa Yahweh, jangan buat saya menukarkan iman saya dengan burung. Ya, jangan buat saya menukarkan iman saya dengan sangkar burung Tuhan. Tidak usah bawa burung sama sangkar burung, saudara ya. Saru. Cukup berdoalah supaya Bapa Yahweh menjagai imanmu sampai kesudahannya. Amin. Ya. Cukup berdoalah demikian, tidak usah dibawa-bawa burung sama sangkar burungnya. Ini hanya sebuah ilustrasi. Tetapi sebetulnya di dalam ilustrasi ini ada satu pesan yang dalam.
Ilustrasi ini bisa didengar keras, nyelekit, tidak enak bagi orang yang tidak suka. Tapi kalau orang yang ngerti, dia mau dididik di dalam Tuhan, dia akan menerima dengan sukacita. Ya, jadi patokannya gampang. Ya, kalau nanti mulai ada yang mendekati saudara, misalkan saudara seorang ceweknya, kemudian ada yang mendekati, orang itu kaya raya, bermobil, dia barangnya mewah-mewah, mulai mendekati saudara, ingat, tapi saudara ngerti, wah tapi kok dia bukan anak Bapak Yahweh ya. Imannya dan rohnya tidak sama dengan aku. Saudara ingat baik-baik. Kalau yang saya berarti ingat apa? Burung, ya. Nah, kalau yang cowok juga begitu, tapi yang diingat sangkar burung. Artinya jangan pernah aku tidak akan menukarkan Bapa Yahweh dan Tuhan Yesuaku dengan burung dan sangkar burung. Paham saudara? Ya. Jadi berdoalah supaya Bapa Yahweh menjagai imanmu sampai kesudahannya. Ya. Saya percaya kita tidak akan pernah menyesal ketika nanti kita sudah bersama-sama diangkat oleh Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kita berpikir, wah adanya orang ini yang mencintai aku, suka sama aku. Nah dia kaya lagi, ya kesempatan. Ini kesempatanku untuk merubah nasibku. Sopo ngomong, ya. Orang berpikir kalau dapat orang kaya nasibnya pasti akan berubah. Tapi berapa banyak juga orang yang kemudian motivasinya seperti ini tapi kenyataannya hidupnya biasa-biasa saja saudara. Ya. Jadi belum tentu ketika kita berpikir seperti itu kita pasti berubah nasibnya ketika mendapatkan orang yang kaya. Belum tentu saudara. Tetapi satu hal yang pasti ketika saudara bisa mempertahankan iman saudara di dalam Bapa Yahweh Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita nanti, saudara akan jauh lebih bersukacita ketimbang saudara mendapatkan seorang pasangan yang kaya raya. Amin. Ya, karena keselamatan dari Tuhan Yesus Bapa Yahweh itu tidak bisa diganti dengan apapun saudara. Sekarang kita mungkin masih kadang berani nyerempet-nyerempet. Tapi nanti pada saat Tuhan Yesus datang, ada dua pikiran yang mungkin kalau masih Tuhan izinkan kita bisa berpikir. Yang pertama, untung dulu pada waktu gembalaku memberitahu supaya aku menjaga imanku sampai kesudahannya, aku nurut. Sekarang aku menerima upahku. Aku diselamatkan oleh Bapa Yahweh. Aku diselamatkan Tuhan Yesus. Tapi ini dengan catatan, pada saat pengangkatan, kalau kita masih diizinkan bisa berpikir. Tapi kan kita diberitahu, pada saat orang diangkat, orang akan diubahkan tubuhnya. Dari tubuh manusia fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Saya tidak tahu pada saat sudah diganti tubuh kemuliaan masih bisa berpikir seperti ini atau enggak saudara. Ya, tapi kita berandai-andai. Misalkan katakanlah diubah tubuh kemuliaan tapi kita masih bisa berpikir dan kita masih bisa berpikir seperti ini tadi. Untung dulu pada waktu gembalaku mengingatkan supaya aku tidak menerima cintanya orang itu yang tidak mau menerima Bapa Yahweh. Dan aku tidak mau hidup bersama-sama dengan imannya. Sekarang aku menerima upahku. Aku diselamatkan, aku diangkat. Ini pikiran yang pertama. Kalau saudara masih bisa mikir seperti itu, berarti saudara diangkat atau ditinggal? Diangkat. Ya. Tapi pikiran kedua akan mengatakan begini. Sekali lagi ini berandai-andai. Tapi yang kedua mengatakan begini. Waduh. Dulu pada waktu aku diingatkan gembalaku, supaya aku menjaga imanku di dalam Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus, aku tidak nurut. Aku membantah, bahkan aku memberontak. Sekarang aku menerima ganjaran dari keputusan yang aku ambil.
Kira-kira kalau saudara masih bisa berpikir seperti itu, berarti kondisi saudara waktu itu diangkat atau ditinggal? Ditinggal, ya. Yang selalu saya jadikan patokan begitu, saudara. Ya, jadikan pegangan. Nanti pada saat Tuhan Yesus datang, kalau aku diangkat, saya akan berpikir, puji Bapa Yahweh. Ketika aku masih hidup di dunia ini dulu, aku selalu taat kepada Bapa Yahweh. Aku selalu setia melayani Bapa Yahweh. Aku mencintai Torah Yahweh. Dan sekarang aku menerima upahku. Aku diselamatkan. Aku diangkat ketika Tuhan Yesus datang. Jangan sampai saya berpikir dalam pikiran yang kedua. Karena kalau sampai hari kedatangan Tuhan Yesus, saya masih bisa mikir dan saya masuk dalam pikiran yang kedua. Itu artinya saya tidak diangkat, saudara. Ya, jadi renungkan ini baik-baik. Jangan pernah kita tukarkan Bapa Yahweh Tuhan Yesus dengan siapapun dan dengan apapun. Ini secara umum, baik bagi jemaat maupun bagi pelayan Tuhan atau bagi gembala. Artinya bagi kita semua, saudara. Ya, jangan pernah tukarkan Bapa Yahweh Tuhan Yesus dengan siapapun dan dengan apapun. Lalu coba kita sedikit mengerucut. Katakanlah kita masuk ke ranah pelayan Tuhan. Kalau seorang pelayan Tuhan, permintaan yang mengesankan itu kira-kira seperti apa? Kalau seorang pelayan Tuhan, mintalah roh kecakapan untuk melayani. Mintalah juga roh tidak tawar dengan pelayanan. Ketika diberikan pelayanan, jangan aku kan sudah kemarin, itu loh belum, tidak pernah pelayanan itu. Ini namanya menawar atau menerima? Menawar. Nah, kita tidak boleh seperti ini, saudara. Ya. Mintalah kepada Tuhan roh kecakapan untuk melayani. Juga roh yang tidak tawar dengan setiap pelayanan. Dan juga roh yang selalu mendahulukan pekerjaan Bapa Yahweh lebih dari urusan kita. Ya. Ini kalau kita masuk sedikit dalam ranah pelayan Tuhan. Permintaan yang mengesankan Tuhan itu sebetulnya permintaan yang seperti ini. Selain kita minta, Bapa Yahweh berkati pelayananku. Buatlah apa yang aku kerjakan itu berkenan di hadapanmu. Selain kita minta ini, saudara, mintalah ini juga, roh kecakapan untuk melayani. Roh yang tidak tawar dengan pelayanan apapun. Dan selalu diberikan satu jantung hati yang bisa mendahulukan Bapa Yahweh dan urusannya lebih dari apapun. Nah, ini kalau masuk dalam ranah pelayan Tuhan. Kemudian, ketika kita mempersepuluhkan atau mengembalikan milik Tuhan. Ketika mengembalikan milik Tuhan atau mempersepuluhkan, mintalah kepada Bapa Yahweh supaya bulan depan kita bisa mengembalikan milik Tuhan dalam jumlah yang lebih besar dari bulan ini. Juga pekan depan atau minggu depan bisa memberikan persembahan atau minhah dalam jumlah yang lebih besar dari minggu ini, saudara. Artinya apa? Artinya kalau sampai bulan depan saya bisa mengembalikan milik Tuhan dalam jumlah yang lebih besar dari bulan ini. Pertanyaannya, berarti income pendapatan kita lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Orang kalau sehat rohaninya, dia akan mengembalikan milik Tuhan. Dan ketika dia mengembalikan milik Tuhan, dia akan berkata, aku rindu bulan depan aku bisa mengembalikan milik Bapa Yahweh dalam jumlah yang lebih besar dari bulan ini. Saudara, saya mau saksikan seseorang yang saya tidak sebut namanya.
Orang ini beliau setiap bulan itu selalu transfer persepuluhan ke rekening Kehilat. Setiap kali beliau ini transfer persepuluhan, beliau selalu mengatakan begini, Pak, puji Bapak Yahweh, bulan ini saya bisa mempersembahkan dan saya bisa mempersepuluhkan. Lalu orang itu ngomong begini saudara dalam WhatsApp-nya. Saya percaya Pak, bulan depan saya bisa perpuluhan dengan jumlah yang lebih besar dari bulan ini. Saya balas, amin, Ibu pasti bisa. Dan saudara tahu, ketika bulan depannya ternyata beliau hanya bisa memberikan persembahan. Saya rasakan seperti beliau ini sedih, tidak bisa mengembalikan milik Tuhan. Karena mungkin targetnya tidak nutup atau tidak ada penjualan bulan ini. Beliau ini seperti sedih, tidak bisa mengembalikan milik Tuhan. Lalu dia katakan dalam WhatsApp yang selanjutnya bulan depan, Pak, puji Bapak Yahweh, bulan ini saya masih bisa memberikan minkah atau persembahan. Bulan depan Pak, saya percaya saya bisa mengembalikan persepuluhan dan saya juga bisa mempersembahkan. Biasanya beliau akan rinci, misalkan totalnya sekian, minkahnya sekian Pak, maasennya sekian, persepuluhannya sekian, persembahannya sekian. Ya. Seharusnya saudara, jantung hati kita kalau sehat rohani kita dan kita tidak mau bermasalah dengan Tuhan soal persepuluhan, kita akan minta seperti ini. Mintalah supaya bulan depan persepuluhanmu itu jauh lebih besar dari bulan ini. Itu artinya kalau sampai engkau bisa mengembalikan milik Tuhan dalam jumlah yang lebih besar, itu berarti income atau berkat yang dikirim Bapak Yahweh pasti juga lebih besar. Adanya orang bisa memberikan besar karena dia mendapatkan pemasukan yang besar atau kecil? Besar, saudara. Pernah ada orang yang mengatakan, wah, sekarang gajiku naik malah perpuluhanku nambah. Oh ya sudah yuk kita berdoa yuk. Ya kita berdoa ya, kita minta Bapak Yahweh supaya besok perpuluhannya bulan depan lebih kecil. Begitu bulan depan perpuluhannya kecil, ngeluh lagi. Wah sekarang gajiku malah turun, omsetku malah turun, aku tidak dapat komisi. Lah sing mbok jaluk apa? Kan begitu saudara. Yang diminta apa tadi? Lewat keluhannya minta apa? Gajinya diturunkan. Secara tidak langsung dia sedang minta begitu. Wah sekarang malah perpuluhanku banyak. Ngomong begitu sama ngeluh. Ya gampang. Kalau saya yang diajak ngomong begitu, dikelui seperti itu, tak ajak doa langsung. Ya, nggak usah banyak dijelaskan. Jadi biar pengalaman yang menjelaskan dia. Karena kalau saya yang menjelaskan, suatu saat dia bisa lupa saudara. Tapi kalau pengalaman yang dia alami sendiri, dia tidak akan lupa. Ya sudah, kita berdoa yuk. Kita minta kepada Bapak Yahweh supaya Bapak Yahweh memberikan atau bisa membuat kamu mempersepuluhkan dalam jumlah yang lebih kecil bulan depan. Masih belum sadar saudara orang ini saudara. Tapi begitu bulan depan dia omsetnya sedikit, tidak nutup target, dia mulai mengeluh lagi. Datang lagi, tanya kenapa seperti ini. Kamu ingat? Melalui keluhanmu bulan lalu, kamu mempersepuluhkan dalam jumlah yang banyak, itu kamu mengeluh. Nah sekarang Tuhan jawab, Tuhan kasih, Tuhan bikin supaya kamu bisa mempersepuluhkan jumlahnya lebih sedikit. Ya. Jadi kalau kita sehat rohaninya, iman kita sehat, kita akan mintanya seperti ini saudara. Tapi ada satu catatan yang perlu saya beritahu kepada saudara. Kalau saudara minta seperti ini, bisa mengembalikan milik Tuhan dalam jumlah yang lebih besar bulan depan.
Kalau bulan depan Tuhan berkati dengan income yang besar juga, jangan sekali-kali saudara tilep perpuluhannya. Di tempat ini baik saya maupun Pak Lukas sudah pernah memberitahu. Ketika kita tidak mengembalikan milik Tuhan, maka kita akan berhutang kepada alam semesta ini. Ya. Anak-anak saya dua ini, sejak kecil saya sudah ajari. Begitu dia mulai terima uang jajan, belum uang saku saudara. Begitu terima uang jajan, langsung. Ya saya bilang, kamu dapat jajan berapa? Kan mereka ini seringkali kalau ada tamu, lihat mereka senang dikasih duit. Saya bilang, ya begitu terima berkat nomor 1 apa? Persepuluhan Pak. Langsung, kalau ada orang memberkati 50.000, langsung dia tukarkan. Dia ambil 5.000. Dia masukkan ke meja persepuluhan. Kalau ada yang memberkati dia 5.000, lah ini cuma 5.000 berarti perpuluhannya 500 Pak. Ya enggak apa-apa. Mau 500, mau 100 perak. Yang penting Bapak Yahweh itu tidak melihat besaran jumlahnya. Tetapi Tuhan melihat apa? Ketaatan kita. Karena saya mau mendidik anak saya sejak kecil, supaya nanti ketika mereka dewasa, mereka tidak menjadi pencuri atau perampok miliknya Tuhan. Ngerampok, nyuri miliknya manusia saja, urusannya dengan hukum panjang saudara. Apalagi merampok apa yang menjadi milik Bapak Yahweh. Seringkali orang berpikir, kalau aku tidak mengembalikan milik Tuhan, itu supaya duitku utuh, saat itu utuh. Tapi tunggu, belalang pelahap yang akan menggerogoti keuanganmu akan segera datang. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Bapak Yahweh. Kunci saya, usaha saya dulu diberkati Bapak Yahweh dengan luar biasa. Karena saya tidak pernah hitungan dengan Tuhan. Ya. Saya bisa saudara, ketika ada orang ngecatkan casing handphone ke saya, 250.000 seharusnya perpuluhan saya itu bukan 25.000. Tapi saya potong beli thinner, beli cat, beli amplas. Bisa saya potong itu. Kalau saya potong-potong mungkin perpuluhan saya bisa jadi 17,5. Bukan 25.000. Tapi pernah saya motong perpuluhan saya? Tidak pernah. Karena saya punya satu konsep sederhana begini. Ini memang satu bercandaan. Tetapi ada satu pesan yang dalam bercandaan ini. Saya cuma punya satu konsep ketika mengembalikan milik Tuhan. Saya tidak mau potong sedikit pun, sekalipun boleh memotong pengeluaran. Ya, saya tidak. Secara manusia seolah-olah boleh memotong pengeluaran. Tapi saya tidak pernah potong saudara. Yang selalu saya perpuluhkan itu adalah laba kotor saya, bukan laba bersih. Karena apa? Ketika Bapak Yahweh memberkati saya, ngirim berkat ke saya, coba saudara renungkan. Pernah Bapak Yahweh ngomong begini? No, hari ini tak kirim berkat setia ya, 1 juta. Tapi tak potong ongkos kirim 100.000 ya. Pernah Tuhan ngomong begitu saudara? Tidak pernah. Bapak Yahweh memberkati setia, yang kita terima ya berapa? Setia 1 juta. Lah masa pada saat Tuhan ngirim berkat aja Tuhan tidak pernah motong ongkos kirim, gratis ongkir loh. Ya, saya masa mesti motong. Di situ saya lakukan ini terus saudara. Saya tidak pernah berhitung dengan Tuhan. Dan kalau secara matematika dihitung itu lebih dari 1/10. Ya, maka saya pun merasakan pemeliharaan yang saya terima dari Bapak Yahweh itu juga lebih. Kami di sini tidak pernah dibuat kekurangan, selalu berkelimpahan, cukup. Ya, kami butuh apa, Bapak Yahweh menyediakan. Tidak pernah kekurangan saudara. Ya, kami bersyukur. Dan saya percaya ini semua karena ketaatan yang kami lakukan. Jadi belajarlah taat mengembalikan milik Tuhan. Jangan pernah berpikir kalau aku perpuluhan itu berarti karena aku kurang duitku. Sedangkan aku harus bayar ini itu.
Saudara pernah mendengar kisah seseorang, dulu mungkin di sini ibu yang sering menyaksikan. Ya. Ibu sering menyaksikan waktu itu ada satu kesaksian dari seseorang. Ketika orang itu hanya punya uang 5.000, hari itu dia punya uang 5.000. Ada dua pilihan yang diperhadapkan kepada orang itu. Yang pertama, uang itu dipakai untuk beli nasi untuk makan. Yang kedua, uang itu akan dipersembahkan. Karena dia beribadah waktu itu. Pas hari Minggu, dia ibadah ke gerejanya. Dia hanya punya uang 5.000. Apa yang harus aku lakukan dengan uang 5.000 ini? Tapi rupanya ibu janda ini, saudara, memilih mempersembahkan uang 5.000 peraknya satu-satunya. Ya, dia berikan untuk Tuhan sebagai persembahan dengan sukacita. Saudara tahu, Tuhan, apa yang dilakukan ibu janda ini rupanya mengesankan jantung hatinya Bapak Yahweh, membuat jantung hati Bapak Yahweh berkesan. Sepulang dari gereja, ibu ini bertemu dengan seseorang yang tidak dinyala-nyala. Orang ini minta tolong jualkan emasku ya. Karena aku tidak mudeng jual emas itu bagaimana dan di mana. Oh ya, baik. Dijualkan emasnya, saudara. Setelah laku, uangnya dibawa pulang, diserahkan kepada yang punya emas. Ini Bu, sudah saya jualkan, lakunya sekian. Oh ya, terima kasih sekali. Kemudian ibu yang punya emas ini memberikan sedikit berkat untuk ibu janda ini. Saudara tahu berapa yang terima? 200.000. Ya. Di sini kita bisa belajar satu pelajaran penting. Bapak Yahweh itu tidak pernah mau berhutang dengan orang yang taat. Amin. Perhatikan ini baik-baik. Bapak Yahweh tidak pernah mau berhutang dengan orang yang taat dan orang yang mengasihi Tuhan dengan hartanya. Saya tahu setiap kita pasti punya talenta sendiri-sendiri, punya talenta masing-masing. Ada orang yang talentanya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan hartanya, itu juga ada. Tetapi saudara-saudara sekalian, kekurangan itu bukan alasan untuk kita menabur. Perhatikan baik-baik, ketika Yitzhak ada di Gerar, yang saat itu sedang dalam masa kekeringan, Yitzhak malah ngapain saudara? Nabur benih. Padahal secara tanahnya kering, disebutkan kan itu sedang kekeringan tanah Gerar. Berarti air jarang enggak kira-kira? Sangat jarang. Tapi Yitzhak justru menabur benih. Nah kalau nabur benih otomatis enggak cuma nabur, tapi harus disirami. Padahal saat itu air sangat berharga. Tapi Yitzhak tetap menabur. Hasilnya apa? Yitzhak menuai di tengah-tengah masa kekeringan. Hal ini sedang memberitahu kita bahwa kekeringan di kantong kita itu juga bukan alasan untuk tidak menabur. Tapi justru ketika kita menabur, Bapa Yahweh akan membuat kita menuai sangat banyak. Amin. Ya, jadi jangan pernah kita berhutang dengan alam semesta ini, saudara. Saya gembala itu juga mempersepuluhkan. Ya, jadi saya ngajar itu saya juga melakukan. Tidak hanya saya ngajar sama saudara-saudara sebagai jemaat, saudara kewajibannya harus mempersepuluhkan, tapi saya hanya menerima. Oh, tidak seperti itu. Gembala dalam hal ini Lewi itu juga mengembalikan milik Tuhan, saudara. Dan doa saya itu selalu saya katakan, saya berterima kasih Bapa Yahweh, saya bisa mengembalikan milikmu. Saya rindu bulan depan saya bisa mengembalikan milik Bapa Yahweh dalam jumlah yang jauh lebih besar dari bulan ini. Bapa Yahweh jawab, saudara. Ya. Jadi inilah permintaan yang mengesankan Tuhan kalau dalam hal persepuluhan. Tidak usah minta diberkati karena itu bukan hakmu. Ya. Saudara mengembalikan milik Tuhan, saudara minta diberkati itu keliru.
Salah. Bapak Yahweh, aku sudah mempersepuluhkan, sekarang berkatilah aku. Oh, salah itu, saudara. Ya. Karena apa? Yang kita persepuluhkan itu miliknya Tuhan, yang kita kembalikan. Ingat baik-baik, persepuluhan itu bukan persembahan, tapi pengembalian milik Tuhan. Jadi seharusnya seperti ini sikap kita. Jangan malah milik Bapak Yahweh itu diambil, tidak dikembalikan. Tidak persepuluhan, atau kalaupun persepuluhan itu tidak mengembalikan dalam jumlah 1/10 yang semestinya. Sudah disunat, sudah dipotong ini itu, tidak boleh, saudara. Kalau seorang pegawai, karyawan, persepuluhannya bagaimana? Kalau misalkan karyawan itu setelah menerima resi, apa namanya itu? Nengarani apa? Slip gaji. Ya, gaji pokok sekian, uang makan sekian. Lalu asuransi, terus apa lagi biasanya? BPJS, terus apa lagi? Potongan-potongan biasanya apa sih kalau orang yang kerja itu? Enggak, selain asuransi, BPJS, terus apa lagi? Apa, Wit? Apa? Oh, cuman itu ya. Nah, misalkan gaji pokok 1 juta, uang makan 500, asuransi 50.000, BPJS asuransi sama aja ya. Berarti berapa? 2 juta dikurangi 50, berarti perpuluhanku 195.000. Itu keliru. Yang benar itu gaji pokokmu berapa, uang makanmu berapa, jumlah itulah, ambil 1/10-nya. Yang benar seperti itu, saudara. Lalu kalau kita pengusaha bagaimana? Pengusaha ya perpuluhkan, laba kotornya berapa? Ambil 1/10, kembalikan kepada Tuhan. Pak, bagaimana kalau saya seorang pengusaha yang menggaji diri saya sendiri? Boleh menggaji diri sendiri, tapi perpuluhanmu harus 2 kali. Yang pertama perpuluhan dari laba kotor perusahaanmu, yang kedua perpuluhan dari gajimu. Ya. Jadi harus fair dengan Tuhan. Jangan kita jadi pengusaha yang ngakali Tuhan, supaya perpuluhannya tidak banyak, gaji dirinya sendiri. Dengan maksud apa? Supaya perpuluhannya tidak diambilkan dari gaji kotornya, tapi dari gajinya sendiri. Ada pengusaha yang maksudnya seperti itu. Tapi juga ada pengusaha yang taat benar-benar sama Tuhan, ada. Dia tidak menggaji diri, pokoknya dia minta bagian pembukuan laba kita kotor bulan ini berapa, ambil 1/10, kembalikan kepada Tuhan. Ada yang seperti itu. Tapi juga ada orang-orang yang dalam tanda kutip mau ngakali Tuhan. Karena dia berpikir kalau aku perpuluhan dari laba kotor kan banyak, lah aku tak gaji diri sendiri. Nanti perpuluhanku dari gajinya sendiri. Boleh, saudara perpuluhan dari gaji sendiri. Tapi juga harus mempersepuluhkan dari laba kotor. Itu kalau mau perpuluhan saudara benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tetap mendeteksi, ngerti. Kamu yang punya perusahaan, kamu ngerti laba kotormu berapa. Tapi kamu menipu aku dengan cara menggaji dirimu sendiri, dan kamu ambilkan persepuluhan itu dari gajimu. Tuhan ngerti, saudara. Ya. Tetapi semua ini kalau gembala yang bicara akan dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Mau melakukan firman taat bagus, tidak, ya pasti akan berurusan dengan Tuhan. Ya, karena firman sudah mengatakan demikian. Jadi saudara-saudara sekalian, ini permintaan yang benar, yang baik, yang mengesankan Tuhan dalam hal persepuluhan. Kemudian saudara, mintalah juga jantung hati yang mencintai Torah Yahweh. Saya sudah pernah memberitahu kepada saudara, kalau sekarang Torah itu sudah mulai tidak saudara baca lagi, buatlah satu pertanyaan di dalam jantung hati saudara. Apakah aku masih mencintai Torah Yahweh? Jangan-jangan aku ini sudah tidak mencintai Torah Yahweh lagi, maka aku tidak pernah membaca Torah. Ya.
Jangan hanya kita kalau ada acara yang berhubungan dengan Torah, kita datang, kita sukacita di situ, tapi Torahnya tidak pernah baca, ya percuma. Ya. Artinya kita hanya suka euforianya, semaraknya, tapi Torah tidak pernah dibaca, ya percuma. Ya. Percuma tidak berguna, saudara. Ini permintaan yang sangat mengesankan jantung hatinya Bapa Yahweh. Mintalah jantung hati yang mencintai Torah Yahweh. Di dalam kitab Tehillim kita bisa melihat. Di dalam Tehillim 1 ayat 1 dan 2. Orang yang dikatakan berbahagia itu orang yang mencintai Torah Yahweh. Dan juga orang yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Kemudian kalau kita membaca di dalam kitab Tehillim 119 ayat 165. Sukacita dan damai sejahtera yang besar bagi orang yang mencintai Torah Yahweh. Kita baca sama-sama saudara. Kita buka di dalam kitab Tehillim 119 ayat ke 165. Kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu semua? Tehillim atau Mazmur 119 ayat 165. Kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Damai sejahtera yang besar bagi mereka yang mencintai Torah-Mu, dan tidak ada batu penghalang bagi mereka. Amin. Ya, di situ dikatakan damai sejahtera yang besar bagi mereka yang mencintai Torah-Mu, dan tidak ada batu penghalang bagi mereka. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah Lev Shomea yang diminta oleh Raja Salomo. Dan ketika Bapa Yahweh memandang baik permintaan Salomo, maka Bapa Yahweh memberikan kepada Salomo yang namanya hakmah atau hikmat. Nah pertanyaannya saudara, kenapa Bapa Yahweh memberikan hakmah atau hikmat kepada Salomo? Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo karena kita akan berjumpa hari Sabat besok. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.